Halo dan selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya reformasi pelayanan publik selama puluhan tahun ini yang niatnya jelas baik, kayaknya kok terus-terusan gagal menuhin ekspektasi kita? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas misteri ini dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik layar birokrasi yang melayani kita sehari-hari. Tapi sebelum kita pusing masuk ke teorinya, coba deh kita lihat realitasnya dulu. Layanan publik zaman sekarang itu lagi ada di bawah tekanan yang luar biasa hebat loh. Bayangin aja antrean panjang yang mengular di rumah sakit umum, atau sistem jaminan sosial yang ngos-ngosan ngurusin populasi yang makin menua. Ini bukan sekedar teori di atas kertas ya, taruhannya itu nyata banget dan dampaknya langsung kerasa di kehidupan kita. Biar gampang, kita bagi alur bahasanya jadi 5 poin. Siklus reformasi tanpa akhir, disusul kebiasaan memperlakukan layanan layaknya produk, lalu ilusi partisipasi warga, 4 cacat fatal reformasinya, dan terakhir, solusinya, logika pelayanan publik. Oke, langsung aja kita masuk ke poin pertama. Siklus reformasi tanpa akhir. Kilas balik sedikit ke pasca Perang Dunia Kedua. Waktu itu ada janji manis dari negara buat ngurusin warganya secara total, istilahnya dari buayan sampai ke liang lahat, lewat administrasi publik tradisional. Tapi, ujung-ujungnya, janji ini ambruk sendiri karena beban birokrasinya kegedean. Permintaan makin membludak, sementara sumber daya kan terbatas ya. Makanya muncul dah rentetan reformasi demi reformasi. Dari era manajemen publik baru, merambat ke tata kelola publik baru, sampai sekarang kita kenal yang namanya logika pelayanan publik. Lanjut ke bagian 2. Ini dia akar masalah selama 4 dekade terakhir. Memperlakukan layanan persis kayak produk. Gini deh mikirnya, absurd banget kan kalau kita nerapin pola pikir pabrik ke dalam pelayanan antar manusia? Tapi itulah yang dilakukan sama tren manajemen publik baru. Mereka pakai logika dominan produk yang nganggep proses bikin barang sama konsumsinya itu terpisah, dan warga ya cuma jadi konsumen pasif aja. Padahal yang benar itu logika layanan. Layanan itu sifatnya relasional, di mana produksi dan konsumsi terjadi di detik yang sama. Kita jelas nggak bisa nyamain rumah sakit atau panti jompo sama pabrik perakitan mobil kan? Asumsi paling fatal dari reformasi kita selama ini tuh mikir kalau kita bisa seenaknya mangkas biaya produksi, misalnya ngurangin jumlah staf perawat, tanpa ngorbanin kualitas layanan itu sendiri. Kalau di pabrik panci sih mungkin bisa ya, tapi di pelayanan publik, ngurangin staf itu sama aja dengan ngehancurin layanan yang lagi diterima warga secara langsung saat itu juga. Masuk ke poin ketiga, ilusi partisipasi. Nah, reformasi berikutnya nyoba benerin masalah ini. Karena sadar model pabrik itu banyak bolongnya, muncullah kerangka kerja baru yang gembar-gembor soal kolaborasi. Mereka ubah sebutan warga dari yang cuma konsumen menjadi koprodusen. Wah, kedengarannya super memberdayakan ya. Tapi tunggu dulu, coba kita tanya satu hal kritis. Siapa sih yang beneran pegang kendali setir pelayanannya? Kenyataannya, kekuasaan tetap dipegang erat sama para manajer dan pejabat publik. Warga cuma dilibatin kalau sistem mengizinkan. Walaupun banyak banget jargon manis soal pemberdayaan warga, realitas pembagian kuasanya itu timpang banget. Warga cuma dapat porsi yang sangat kecil di pojokan. Keputusan-keputusan besar, apalagi urusan alokasi anggaran, itu dominasi mutlak kaum profesional publik dan pejabat. Jadi ujung-ujungnya, partisipasi warga itu seringkali cuma sebatas ilusi aja. Hal ini ngebawa kita ke poin keempat, 4 cacat fatal reformasi. Ada seorang pakar, Stephen P. Osborne, yang berhasil mendiagnosis kenapa semua kerangka masa lalu ini selalu mentok. Nomor 1, mereka masih ngeyel pakai model linear usang ala manufaktur. Kedua, pengguna layanan selalu dikucilkan di posisi pinggiran. Ketiga, ada ketidakseimbangan kekuasaan parah yang selalu menguntungkan para profesional. Dan yang paling fatal, keempat, pendekatan-pendekatan ini gagal nyentuh ketidaksetaraan struktural yang udah mengakar di institusinya. Gampangnya gini, selama warga cuma dianggap penerima pasif, reformasi sehebat apapun pasti bakal nemu jalan buntu. Pasti itu. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, pahlawan dari cerita kita hari ini. Hadirnya logika pelayanan publik. Buku Public Service Logic dari Osborne ini nawarin argumen yang benar-benar solid. Intinya, manajemen publik yang efektif itu butuh pergeseran paradigma secara total. Kita harus stop maksa pakai asumsi dominan produk dan efisiensi internal yang kaku tadi. Fokusnya harus digeser sepenuhnya ke penciptaan nilai yang berkelanjutan buat masyarakat. Dan ini dia nih esensi utamanya. Nilai dari sebuah pelayanan publik itu nggak dikirim begitu aja sama instansi ke rumah kita kayak kurir antar paket belanjaan. Sama sekali nggak. Nilainya justru diciptakan secara aktif oleh warga saat mereka menggunakan layanan tersebut.
Ibaratnya taman kota, taman itu baru benar-benar punya nilai kalau warganya pada datang, main, dan ngerawat fasilitasnya bareng-bareng. Warga itu bukan sekedar target diam, mereka adalah mesin inti yang nyiptain nilai tersebut. Terus, apa dong langkah konkret buat instansi pemerintah kita? Pertama, buang jauh-jauh mindset pabrik dan mulai peluk pola pikir pelayanan sejati. Kedua, jangan cuma pusing mikirin efisiensi budget di dalam kantor, tapi fokuslah ke penciptaan nilai nyata di kehidupan luar warga. Dan ketiga, libatin warga secara langsung. Bukan sekedar jadi penonton, tapi dari mulai ngerancang sampai jalani layanannya, warga harus jadi partisipan yang aktif. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda ngerenungin satu hal ini. Coba bayangin komunitas di sekitar Anda, instansi pemerintah lokal, atau tempat Anda kerja. Kalau kita udah sepakat bahwa wargalah yang benar-benar nyiptain nilai dari suatu layanan, kira-kira apa hal pertama yang harus dirombak dari cara organisasi itu beroperasi besok pagi? Logika pelayanan publik ini bisa dibilang jalan keluar terbaik kita buat mutus siklus kegagalan masa lalu. Terima kasih udah gabung di sesi ulasan ini, dan saya harap pembahasan ini ngasih Anda perspektif baru yang lebih segar. Sampai jumpa!